Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, sebelum melanjutkan melihat video ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah jenengan percaya ramalan? Atau jenengan punya pengalaman pribadi tentang ramal-meramal? Atau mungkin jenengan merasa memiliki kemampuan untuk meramal? Kalau mungkin dulurku semuanya dari 3 pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menjawab, silakan dijawab di kolom komentar. Denny Darko, seorang entertain yang menggeluti bidang tarot atau ramal-meramal, kemarin sempat juga meramalkan melalui kontennya. Dia mengatakan bahwa Deddy Corbuzier off di dunia podcast itu bukan karena COVID. Tapi hal ini sudah terbantahkan dengan realita. Melalui podcast terbaru Deddy Corbuzier bersama Dr. Gunawan, itu sudah terbantahkan. Jadi apa yang disampaikan Denny Darko adalah sebuah kebohongan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga mengatakan bahwasanya ada seorang yang memberikan informasi kepada Denny Darko tentang kondisi Deddy Corbuzier. Dan orang tersebut tidak mau disebutkan namanya. Dan itu juga dibantah oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier menyebutkan ketika dia sedang terkena COVID, hanya ada 5 orang saja yang tahu. Dan itu para jenderal. Tidak lain adalah keluarga dari Deddy Corbuzier itu sendiri. Dan pernyataan yang kedua dari Denny Darko ini juga fix sebuah kebohongan. Ya, entah apa motifnya, tetapi saya menilai ini adalah demi sebuah konten. Silakan Anda membuat konten, tetapi ketika konten itu sudah mengandung unsur sebuah kebohongan, mengandung unsur manipulasi, mengandung unsur penipuan, maka itu tidak lagi layak disebut sebagai konten, tetapi lebih layak disebut sebagai kejahatan. Walaupun mungkin bukan taraf kejahatan yang besar, tetapi kebohongan, manipulasi, pembodohan publik itu juga termasuk kejahatan. Berbicara tentang masalah ramal-meramal, saya pribadi tidak percaya sama sekali dengan ramalan-ramalan, kecuali ramalan cuaca. Kenapa? Karena ramalan cuaca ini jelas polanya. Ada yang dibaca dan ada yang terbaca. Ketika BMKG menentukan bahwasanya daerah sini akan turun hujan, bahwasanya daerah sini akan panas, bahwasanya daerah sini akan mendung, itu sudah ada sesuatu yang dibaca, ada data yang dibaca. Dan ini lebih realistis. Makanya kalau jenengan dulurku semuanya memperhatikan, ada perakiraan cuaca di HP. Kemudian jenengan cocokkan itu dan rata-rata cocok. Ya mungkin kalaupun tidak cocok, melesetnya sedikit sekali lah. Misalnya, di ramalan cuaca itu mengatakan bahwasanya kondisi hari ini hujan. Dan ternyata pada kenyataannya hanya mendung. Nah, seperti itu. Itu mungkin sangat-sangat tipis sekali. Contohnya lagi adanya deteksi-deteksi bencana alam. Seperti banjir, gunung meletus, kemudian gempa bumi, dan lain sebagainya. Karena memang itu sudah ada metodologinya untuk menentukan. Dan ini lebih realistis daripada ramalan-ramalan yang tidak jelas. Meramal nasib manusia, masa depan manusia, umur manusia, rezeki manusia, semuanya adalah tidak jelas sama sekali. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis mengatakan, barang siapa dia datang ke peramal dan dia mempercayai ucapan ramalan itu, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini sebuah konsekuensi yang berat dan ini juga sebuah ancaman bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mudah untuk mempercayai ramalan-ramalan. Karena sejatinya jodoh, mati, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana yang sudah terjadi, ada seorang meramal dan kemudian ramalan itu cocok dan terjadi begitu. Bagi saya ini adalah tipuan syaitan. Artinya bagaimana cara syaitan ini mengelabuhi manusia. Dan kemudian syaitan itu memanipulasi sebisa mungkin agar manusia itu cenderung percaya kepada ramalan. Padahal larangannya sudah jelas. Atau bisa jadi juga ini adalah sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh,
ketika saya ngomong begini itu benar. Ketika saya ngomong begini itu benar. Oh, berarti saya memiliki kemampuan. Itu bisa jadi Allah menguji kita. Dengan kemampuan ketika kita mengatakan seperti ini, kemudian ini terjadi. Dan pola itu kerap kali terbukti. Hal ini bisa jadi karena Allah menguji kita sebagai manusia. Apakah ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah seperti itu, kemudian kita menjadi ujub, menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi percaya diri bahwasanya apa yang kita katakan itu karena kemampuan kita. Kita tidak kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Dan kalaupun ada orang-orang yang diberikan kemampuan, kalau dalam bahasa saya basyirah, melihat masa depan, menerawang dan lain sebagainya, etikanya itu tidak diperbolehkan untuk diucapkan kepada publik begitu. Karena hal itu belum tentu benar. Nah, dulurku semuanya, kalau jenengan baca zodiak, ramalan bintang, itu ketika jenengan cocokkan dengan tanggal lahir jenengan, bulan lahir jenengan, itu seakan-akan memang, oh ini pribadi saya ini. Nah, hati-hati. Loh, ini kok cocok sekali dengan saya. Kalau sudah seperti itu, hati-hati. Berarti secara tidak langsung, kita juga meyakini apa yang tertulis pada buku-buku zodiak itu. Pada buku-buku ramalan bintang tersebut. Ini hati-hati. Karena sejatinya yang ditulis itu polanya ya menurut kebanyakan manusia begitu. Artinya begini, misalnya orang yang lahir pada bulan Januari, orang ini memiliki karakter pekerja keras, tidak suka marah, hemat, tidak pelit dan lain sebagainya. Ya ini kan kalau orang dikatakan seperti itu pasti, oh ini saya banget ini. Nah seperti itu polanya. Jadi yang dibaca itu bingkai secara umum, bingkai secara global. Bukan kok bingkai yang spesifik, bukan kok sesuatu yang spesifik dan personal, tidak. Tetapi pembacaannya di situ disebutkan secara umum. Tetapi seringkali kita terjebak dengan hal-hal seperti itu dan kita, oh ini saya banget ini. Nah dari situ kemudian kita memiliki ketertarikan, memiliki kecenderungan untuk terus membaca ramalan bintang, untuk terus membaca buku-buku ramalan yang lainnya. Jadi saran saya dulur, hindari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau jenengan melakukan itu, membaca buku ramalan bintang, zodiak-zodiak hanya untuk hiburan, no problem, tidak menjadi masalah. Asal hal tersebut tidak kita bawa ke dalam akidah kita, ke dalam keyakinan kita. Karena apa yang akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi, masihkah kita perlu percaya kepada ramalan-ramalan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.